Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara mengajar pembelajaran PKN kelas 5 SD materi kebebasan berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, sebelum kita masuki pelajaran, Ibu ada sedikit yel-yel biar kita semangat ya untuk belajarnya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Oke? Baik, kita mulai. Selamat pagi. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang kebebasan berorganisasi. Apa ada yang tahu apa itu organisasi? Nah, pastinya kalian sudah pernah dong dengar apa itu organisasi. Jadi, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, setiap orang selalu memerlukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi pada hakikatnya manusia itu tidak bisa memenuhi sendiri semua kebutuhannya dengan baik. Demikian pula ketika kalian sedang berada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, kalian memerlukan kerjasama untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Seperti Ibu contohkan ketika kalian sedang berada di sekolah, teman-teman satu kelas harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas agar dapat berhasil dengan baik. Agar dapat dikerjakan dengan baik, perlu disusun program kerja dan pembagian tugas di antara anggota kelasnya. Nah, jadi melalui pembagian tugas itu, setiap siswa akan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, agar tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dibentuk kelas tersebut, maka perlu dibentuk pengurus kelas dan peraturan tata tertib. Itu ya. Jadi, peraturan tata tertib dan pengurus kelas tersebut sangat penting di dalam suatu lingkungan sekolah, terutamanya di dalam kelas. Hal itu digunakan untuk mengatur dan melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan. Dengan cara tersebut, tugas-tugas kelas yang akan dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Nah, seperti itu jika berada di suatu lingkungan sekolah, terutamanya di dalam kelas. Nah, dengan adanya pembagian tugas, maka kegiatan belajar akan berjalan tertib dan lancar. Demikian pula jika di lingkungan masyarakat sekitar rumahmu. Nah, setelah Ibu jelaskan sedikit tadi mengenai organisasi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu organisasi? Nah, organisasi adalah himpunan atau kumpulan orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, yaitu mempunyai pengurus, mempunyai peraturan dan program kerja yang jelas. Jadi adanya suatu organisasi ditandai adanya anggota, tujuan, dan kepentingan bersama, pengurus, program kerja, dan peraturan. Nah, selanjutnya dalam organisasi terdapat beberapa hal. Yang pertama, tujuan organisasi. Nah, kalian tentu sudah tahu bahwa organisasi di dalam masyarakat banyak jenisnya. Yang pertama, di sekolah ada organisasi siswa intra sekolah atau yang biasa disebut dengan OSIS. Yang kedua, organisasi pramuka. Yang ketiga, organisasi kesenian. Nah, selanjutnya di masyarakat lingkungan sekitar kalian ada organisasi desa, RT, Karang Taruna, dan sebagainya. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan kepentingan dan kemauan bersama para anggotanya. Tujuan organisasi ditetapkan
ditetapkan bersama oleh para anggota dengan cara bermusyawarah. Setiap organisasi yang dibentuk mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai keinginan dan kemauan anggota. Organisasi pramuka berbeda tujuannya dengan organisasi siswa di bidang kesenian. Demikian pula organisasi koperasi siswa di sekolah-sekolah berbeda tujuannya dibandingkan organisasi pramuka. Selanjutnya yang kedua, anggota organisasi. Setiap organisasi pastinya mempunyai anggota, karena organisasi dibentuk oleh anggota-anggotanya. Anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, seperti organisasi kelas, beranggotakan para siswa yang berasal dari kelas yang sama. Kalau organisasi desa, beranggotakan orang-orang yang rumahnya berdekatan atau bertetangga di dalam batas wilayah tertentu. Nah, setiap anggota dalam organisasi mempunyai hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Demikian pula setiap anggota organisasi harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Setiap anggota pun harus saling bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah kerjasama. Dan musyawarah merupakan kebiasaan yang baik yang harus dilakukan oleh semua anggota organisasi agar tujuan dan kepentingan bersama dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, pengurus organisasi. Apa yang dimaksud dengan pengurus organisasi? Pengurus organisasi adalah sekelompok orang yang bertugas mengatur program kegiatan organisasi. Pengurus organisasi dibentuk dari para anggota dengan cara pemilihan atau dengan cara musyawarah. Susunan pengurus organisasi pada umumnya terdiri dari satu ketua, dibantu oleh satu orang wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jumlah dan susunan pengurus organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang kegiatan atau tugas yang dilaksanakan. Kalau misalkan diperlukan dalam pengurus organisasi dapat dibentuk seksi-seksi masing-masing bertugas menangani dan melaksanakan kegiatan tertentu. Masing-masing unsur pengurus organisasi mempunyai tugas-tugas tertentu sesuai dengan jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus pun harus saling bekerja sama dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Nah, yang keempat, program kerja organisasi. Bagaimana cara kita mencapai tujuan organisasi? Untuk mencapai tujuan organisasi harus disusun program kerja. Nah, apa itu program kerja? Program kerja adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Program kerja disusun bersama oleh para anggota dengan cara musyawarah juga. Program kerja disusun untuk jangka waktu tertentu ya. Karena itu ada program kerja jangka panjang dan ada juga program kerja jangka pendek. Kalau program kerja jangka panjang artinya untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan program kerja jangka pendek untuk melaksanakan program kerja membutuhkan waktu yang lumayan singkat. Selanjutnya terakhir, peraturan organisasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan peraturan organisasi? Apa ada yang tahu apa itu peraturan organisasi? Ya. Peraturan organisasi sangat penting dalam melaksanakan program kerja.
Program organisasi adalah segala aturan yang dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan organisasi. Peraturan organisasi dibuat bersama oleh para anggota secara musyawarah. Semua anggota organisasi harus patuh dan taat mengikuti aturan organisasi. Hal ini supaya bertujuan untuk apa? Ya, hal ini bertujuan agar tugas-tugas organisasi berjalan dengan tertib